pagi anak-anak semua yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita kelas 4 tetap akan mengadakan pembelajaran secara online. Walaupun cara belajar online kita tetap semangat, kita tetap berusaha, walaupun bagaimanapun keadaannya kita tetap berusaha sehingga kita tetap bisa belajar, mengajar seperti biasa. Paham ya anak-anak ya? Nah, tak lupa juga Pak Guru harapkan kalian semangatnya tetap menyala, tetap berusaha sehingga setiap hari kalian tetap mendapatkan ilmu dari Bapak Guru. Ya, lalu apa yang harus kita pelajari hari ini anak-anak? Coba anak-anak lihat di layar. Materi yang harus kita pelajari hari ini adalah 1. Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. 2. Ilmu pengetahuan sosial, mempelajari sumber daya alam di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Yang ketiga tentang IPA, yaitu tentang peduli lingkungan. Baik anak-anak, kita mulai pelajarannya. Coba diperhatikan kalimat di layar berikut. Kalian pahami, kalian baca sebentar. Baik, kamu tentu sudah sering mendengar pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru tampilkan tadi kan. Sebaiknya menggunakan kata tanya atau partikel yang tepat dan diucapkan pada saat yang tepat dengan intonasi yang tepat pula. Sedangkan pada penulisannya harus menggunakan tanda tanya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Siapa yang bekerja di lingkungan ini? Iya, betul sekali. Petani. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak tentunya pernah melihat petani, baik itu petani ada di sawah, petani maupun yang ada di kebun. Pernah kan? Nah, kalau sudah pernah atau melihat melalui televisi atau secara langsung, coba anak-anak membuat 1 pertanyaan saja, contoh wawancara terhadap petani. Nah, anak-anak, waktu untuk mencoba membuat pertanyaan itu adalah Pak Guru coba beri waktu 10 detik dari sekarang. Coba mulai. Buat yang bagus. 10 detik anak-anak ya. Bagus anak-anak. Pak Guru yakin kalian sudah bisa membuat kalimat tanya yang tepat dan benar. Jangan lupa sampaikan ke ayah atau bunda pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Mengerti ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini. Anak-anak, apakah masih ingat tentang singkatan dari SDA? SDA adalah singkatan dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan berguna bagi manusia. Apakah
ada yang tahu sumber daya alam yang dihasilkan oleh sawah dan kebun? Perhatikan layar berikut. Kalian sebutkan 3 saja apa yang dihasilkan oleh sawah dan kebun. Coba sebutkan anak-anak, 3 saja. Ya, kalian sudah berusaha menjawab. Benar sekali jawaban kalian. Ya, betul. Sawah dapat menghasilkan beberapa sumber daya alam hayati yang bermanfaat bagi manusia, di mana sawah itu menghasilkan bahan pangan untuk kita semua. Contohnya yang dihasilkan di sawah itu anak-anak, yang utama itu untuk kita makan setiap hari, 1 padi, 2 buah-buahan, 3 sayuran. Nah, kalau anak-anak menemukan sumber daya alam yang lain dari sawah selain di atas itu, selain padi, buah atau sayur yang berasal dari kebun dan sawah, coba sampaikan kepada ayah dan ibumu. Sumber daya alam tadi itu namanya apa? Ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, tadi kalian kan melihat gambar sawah, melihat gambar kebun. Itu merupakan suatu lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus menjaganya. Makanya materi selanjutnya hari ini adalah kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kenapa anak-anak? Baik anak-anak, di sekitar kita itu kan merupakan suatu lingkungan, dan kita pun harus peduli terhadap lingkungan tersebut agar lingkungan tersebut itu sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Kenapa? Karena perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan rasa syukur kita terhadap nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Jadi lingkungan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu apa saja sikap peduli lingkungan yang harus dilakukan? Coba perhatikan berikut. 1, menjaga kebersihan lingkungan. 2, memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Jadi tidak boleh menghambur-hamburkan. 3, tidak merusak habitat hewan ataupun tumbuhan. Itu hewan ataupun tumbuhan di sekitar itu tidak boleh kita rusak. Yang keempat, merawat hewan dan tumbuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebelum pelajaran hari ini ditutup oleh Pak Guru simpulkan dulu bahwa pembelajaran hari ini itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah anak-anak sudah bisa membuat kalimat pertanyaan, di mana pertanyaan itu dimulai dengan kata di mana, mengapa, kapan, atau yang lain. Terus yang kedua adalah kita ini diberi kekayaan yang melimpah dari Tuhan. Harus kita jaga, harus kita rawat untuk kesejahteraan umat manusia di dunia. Dan yang ketiga, sebenarnya yang ketiga adalah kita ini hidup di lingkungan
Lingkungan apa saja, lingkungan di sekitar kita itu harus kita jaga supaya lingkungan itu bisa menghasilkan kekayaan alam bagi kita semua, dan lingkungan itu bisa kita tempati sebagai tempat tinggal ataupun menghasilkan bahan makanan. Demikian yang Pak Guru sampaikan pembelajaran hari ini, tematika, subtematika. Kami berharap anak-anak bisa mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang sudah kalian pelajari tadi. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.